My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini saya akan membahas film yang berjudul Nomadland. Film ini diangkat dari novel non-fiksi karya Jessica Brother yang berjudul Nomadland: Surviving America in 21st Century yang terbit pada tahun 2017 lalu. Premis ceritanya sendiri bagi saya ini benar-benar sangat sederhana, yakni mengenai kehidupan seorang wanita yang bernama Fern, di mana setelah ia kehilangan pekerjaannya dan juga suaminya meninggal, dirinya memutuskan untuk menjual sebagian hartanya dan mulai kehidupannya di dalam sebuah mobil van. Sambil berpindah-pindah antar negara bagian dan juga kota, dia itu di dalam perjalanannya bergabung dengan kaum nomad modern lainnya. Di sana, Fern mulai belajar banyak hal mengenai cara dan juga jalan kehidupan yang baru ia ambil nih. Film yang disutradarai dan juga ditulis oleh Chloe Zhao ini menurut saya sebuah tontonan yang sangat indah, namun sekaligus mengiris hati nih. Cerita dan naskah dari film ini mengalir sangat natural, ibarat perpaduan film dokumenter dan film fiksi. Kesederhanaan dari cerita yang ada dan juga kenaturalan dari dialog-dialognya bagi beberapa orang mungkin sangat membosankan. Namun bagi saya pribadi, hal tersebut justru malahan membuat film ini relate dengan beberapa atau banyak penonton yang merasa seolah-olah mereka ini ada di lingkungan tersebut, atau tokoh-tokoh yang ada di dalam film ini seolah-olah ini adalah orang-orang yang biasa mereka temui sehari-hari. Karena tadi saya bilang itu, acting dan dialognya itu benar-benar natural. Dialog yang sangat natural malah nih ya membuat saya berpikir, apakah dialog-dialog yang ada itu ditulis sebelumnya atau sebagian besar merupakan improvisasi, atau juga apakah ini merupakan ungkapan perasaan dari para pemain yang merupakan orang-orang dari kelompok nomaden di dalam kehidupan nyatanya nih. Nomaden itu sendiri atau disebut juga pengembara itu merupakan suatu komunitas masyarakat yang memilih hidup untuk berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, di mana mereka hidup di dalam mobil atau van atau juga truk milik mereka. Beberapa dari mereka ya memilih kehidupan seperti itu atas dasar prinsip hidup mereka yang seolah-olah tidak mau terikat pada materi yang ada. Akan tetapi tidak sedikit ya dari mereka itu terpaksa karena permasalahan ekonomi yang menghimpit mereka. Bila melihat kehidupan atau istilahnya pola kehidupan mereka yang digambarkan di film ini, memang bagi saya ya terkesan sangat-sangat menyenangkan. Bagaimana tidak? Kita nih bisa melihat seolah mereka tidak terikat dengan materi duniawi dan juga tempat-tempat indah yang mereka datangi atau mereka singgahi dan tinggal di sana itu benar-benar membuat kita ini tanda kutip nih merasa iri dan ingin seperti mereka. Kita juga diperlihatkan sepertinya ikatan atau bonding antar nomaden itu cukup kuat nih, di mana saling mengajari, saling membantu dan berbagi suka maupun duka. Kehidupan yang terlihat menyenangkan di mana itu seolah-olah berbaur dengan alam membuat kita ingin juga merasakan hal itu nih. Sayangnya ya, bagi saya sayangnya di sini kurang digali atau digambarkan
beban atau tantangan yang mereka alami nih. Seperti saat musim dingin yang menerpa, yang saya sampai sekarang ini nggak bisa ngebayangin nih akan seperti apa rasanya tinggal di dalam mobil tanpa pemanas. Karena memang ada mobil yang komplit, plit segala sesuatunya. Namun ada juga karena keterbatasan biaya ataupun dana, itu membuat mereka itu dari segi perlengkapan atau peralatan itu sangat-sangat terbatas. Ya, salah satunya peralatan yang penting adalah kalau di sana itu adalah pemanas atau heater. Selain itu juga toilet ya. Ada beberapa pasti kan tidak mempunyai toilet di dalam mobilnya. Nah, di sini nih digambarkan terkadang harus melalui atau istilah melakukan buang air besarnya itu di ember atau mungkin di alam ya. Cerita di film ini mungkin membeberkan permasalahan ekonomi di negara tersebut ya, di mana banyak yang membuat orang-orang istilahnya menjadi terpuruk dari segi ekonominya. Namun bagi saya, film ini bagusnya ini tidak ada unsur kepentingan politik tertentu atau salah satu golongan nih. Di sini tidak menyindir atau mengangkat kelompok tertentu nih. Istilahnya tidak menyalahkan salah satu kelompok atau mengangkat salah satu kelompok politik lainnya nih. Ini bagusnya seperti itu sih. Film ini membeberkan apa adanya, seolah-olah itu natural aja tanpa ada istilahnya kepentingan-kepentingan yang ingin disampaikan. Untuk sinematografinya itu benar-benar indah deh. Pergerakan kamera dipadu dengan tangkapan kamera itu serasa pas banget. Kita bisa melihat nih alam yang sangat-sangat indah dengan dipadu sound editing yang apik pula. Pemandangan yang hijau atau gersang sekalipun itu disuguhkan seperti di film-film National Geographic yang sering-sering kita lihat nih di TV-TV ya. Itu benar-benar pro lah, ibaratnya itu kita seolah-olah itu melihat film-film mengenai alam. Warna-warna yang disuguhkan juga bagi saya itu sangat memanjakan mata. Kadang hangat, kadang panas, kadang juga dingin. Untuk para pemerannya bagi saya itu sangat baik semuanya nih. Si Frances McDormand itu sebagai Fern itu sangat bagus memerankan karakternya. Dari dialog, gestur tubuh, sampai ke mimik wajahnya mencerminkan kegelisahan dari karakter yang diperankannya. Ini sangat menarik sekali nih menurut saya ya, melihat dirinya dari awal mengambil keputusan untuk hidup di dalam van, di mana ia mulai belajar beradaptasi sampai ia menjadi pribadi yang malahan menjadi pribadi yang lebih nyaman hidup di van daripada di rumah tuh. Bayangin tuh. Nanti ada adegan di mana dia merasa tidur di ranjang di rumah itu sebagai tanda kutip itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Acting dari sang aktris pun ini bagi saya ini sangat-sangat natural ya, sangat bagus dan membuat kita percaya bahwa itu adalah pribadi si Fern nih, bukan dari pribadi dari sang aktris si Frances ya, tapi kita melihat itu percaya bahwa sosok itu adalah sosok Fern. Selain daripada dirinya, ternyata nih para pemeran pembantu lainnya itu adalah para nomaden di kehidupan nyata. Sebut saja ada Linda May, Swanky, dan Bobby Wells. Hal ini membuat mereka berakting sangat natural karena mereka seolah ingin menyampaikan apa yang menjadi kehidupan nyata mereka. Oh ya, sebagai informasi aja, Bobby Wells itu sendiri merupakan seorang YouTuber yang mempunyai channel mengenai van dweller ya, yang cukup menarik nih untuk ditonton. Nanti coba dicek juga aja tuh. Overall, film yang berjaya di ajang seperti Golden Lion, Golden Globes Awards, Critics' Choice Awards, BAFTA, dan ajang-ajang lainnya, ini memang bukan film untuk semua orang. Namun saya sangat-sangat merekomendasikan agar para sobat BBC9 ini mencoba menonton dan meresapi pesan yang ada di dalamnya. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, tombol like, dan juga notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Oke, see you.